Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri dengan NPM 2233005160056 dari Fakultas Hukum, Prodi Hukum. Saya melakukan presentasi ini untuk memenuhi tugas 2 Hukum Acara Pidana dengan dosen pengampu Oginda Hafiz Juanda, SH LLM, CLA, CP, ARB, CM, LC, CME. Yang pertama, saya akan membahas pengertian hukum acara pidana. Pengertian hukum acara pidana menurut Profesor Dr. Wirjono Projodikoro, SH, hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana. Maka dari itu, merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana. Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran material atau mendekati, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya yang dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan acara pidana secara jujur dan tepat, sehingga memperoleh pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum pidana untuk selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan apakah pelaku tersebut dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban pidananya. Fungsi hukum acara pidana sebagai pedoman bagi negara melalui pangkat kekuasaan yudikatif dalam proses pengungkapan kebenaran dan suatu pelanggaran tindak pidana. Menurut Famlem mengungkapkan 3 fungsi hukum acara pidana, yakni yang pertama mencari dan menentukan kebenaran, yang kedua memberikan keputusan dan kehakiman, yang ketiga pelaksanaan keputusan. Kasus yang akan saya bahas yaitu kasusnya Harvey Mois. Awal kasus ini bermula ketika Harvey Mois yang menjabat sebagai perwakilan PT Refinet Bangka Tin atau RBT menjalin komunikasi dengan Direktur Utama PT Timah Tbk Mokhtar Reza Pahlavi Tabrani pada tahun 2018 sampai 2019. Komunikasi tersebut bertujuan mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah untuk meraup keuntungan yang besar. Melalui skema kerjasama ilegal, Harvey dan Riza menyamarkan aktivitas pertambangan ilegal dengan dalih sewa menyewa peralatan pemrosesan timah. Pendekatan ini melibatkan beberapa perusahaan selemer yang diminta menyetorkan dana ke rekening tertentu dengan kedok dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Praktik ini kemudian berkembang menjadi modus besar yang melibatkan banyak pihak. Peran Harvey Mois dalam skema korupsi sebagai perwakilan PT RBT, Harvey Mois berperan aktif dalam membangun jaringan kerja sama ilegal dengan PT Timah Tbk dan para pemilik smelter. Harvey diduga bertindak sebagai penghubung utama mengkoordinasikan proses transaksi keuangan serta pembagian keuntungan dari hasil tambang ilegal. Untuk melancarkan aksinya, Harvey Mois menginstruksikan para pemilik smelter agar mengalirkan dana ke beberapa rekening yang dikelola kelompoknya. Dana ini kemudian untuk membiayai operasional tambang ilegal sekaligus memperkaya diri dan rekan-rekannya. Perannya tidak hanya sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai eksekutor dan mengatur strategi menyamarkan aktivitas ilegal tersebut. Modus yang diterapkan Harvey Mois melibatkan bagaimana korupsi di sektor pertambangan dapat merusak sistem ekonomi dan menciptakan ketimpangan sosial. Kasus ini juga menyoroti lemahnya pengawasan dalam tata kelola sumber daya alam Indonesia. Jaksa penuntut umum mengungkapkan bahwa aliran dana korupsi diduga mengalir ke Sandra Dewi, yaitu sebagai istrinya, yang kemudian digunakan untuk membeli berbagai aset mewah, termasuk tas branded. Selain itu, Harvey juga diduga menyalurkan dana ke rekening Ratih Purnama, asisten pribadi Sandra Dewi, yang diduga untuk memenuhi kebutuhan pasangannya tersebut. Kejaksaan Agung telah melakukan penyitaan sejumlah aset mewah, termasuk 8 unit mobil mewah, 88 unit tas branded, 11 bidang tanah, perhiasan dan logam mulia, uang tunai senilai 400 USD dan 13,8
13,58 miliar. Dalam perkembangan terakhir, Sanarwi yang telah menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung diduga menggunakan perjanjian prenuptial atau pisah harta dengan Harvey Mois sebagai upaya menghindari penyitaan aset oleh Kejaksaan Agung. Tanggapan dari mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa vonis yang diterima Harvey Mois dalam kasus korupsi timah ini merusak rasa keadilan masyarakat. Mahfud mempertanyakan tuntutan 12 tahun penjara serta hukuman uang pengganti yang banyak sejumlah 210 miliar jauh lebih rendah dibandingkan dengan kerugian negara yang mencapai 300 triliun dan dianggap tidak adil. Vonis ringan ini juga menyoroti penegakan hukum bagi para koruptor. Masyarakat berharap hakim mempertimbangkan hukuman yang setimpal, mengingat dampak kerugian negara yang sangat besar. Polemik terkait vonis ringan Harvey Mois juga ramai diperbincangkan di media sosial. Warganet turut mengomentari dan mengungkapkan rasa prihatin dan keputusan hakim yang dijatuhkan Harvey Mois. Harvey Mois divonis hukuman 6,5 tahun penjara dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara hingga 300 triliun. Tindakan korupsi yang diduga dilakukan Harvey disebut-sebut menguntungkan dirinya sebanyak 210 miliar. Sekian dari video presentasi saya untuk memenuhi tugas 2 hukum acara pidana. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone! Thank you, Elmore! Go!